Adi Prayitno meyakini tanpa Gibran, Prabowo tidak akan mungkin memenangkan di dalam Pilpres kali ini. Saya kira memang harus diakui di 2024 ini Pilpres rasa Jokowi sangat kentara. Bisa dicek pada perolehan Prabowo dan Gibran. Iya, betul. Kan modal dasar Prabowo maju itu kalau kita membaca survei itu kan 30% elektabilitas personalnya. Betul. Kalau kemudian dapat 58% itu secara tidak langsung itu gabungan dari pengaruh Jokowi, diehard dan pendukungnya Pak Jokowi dan mesin partai. Iya. Jadi wajar kalau kemudian banyak orang yang mengatakan itu adalah efek Jokowi. Ya itu nggak bisa dibantah. Tak bisa dibantah. Efek cawe-cawe yang menurut saya cukup terbuka dan cukup demokratis. Iya. Kan lama itu Prabowo dengan Pak Jokowi baliho dan billboardnya dari ujung ke ujung. Di kampung saya di ujung Berung yang nggak pernah ada tiba-tiba ada. Template-nya sama dengan yang ada di Jakarta. Iya. Template-nya sama dengan yang ada di luar Jawa dan seterusnya. Itu bagian dari faedah elektoral di mana Pak Jokowi itu secara perlahan ingin memigrasi dan menghijrahkan para pendukung. Kan pada akhirnya ketika Gibran direstui maju, disitulah kemudian titik puncak di mana Pak Jokowi sebenarnya ingin menunjukkan bagaimana cawe-cawe politiknya, keberpihakan politiknya di Pilpres. Dan tak lagi kepada yang lain, hanya kepada Pak Prabowo Subianto. Kepada Prabowo Subianto itu saja. tidak bisa dibantah. Tanpa itu menurut lu Mas Adi hasilnya mungkin akan berbeda. Tanpa ada Gibran jadi wakilnya Prabowo Subianto, tanpa Jokowi berkongsi dengan Prabowo Subianto, saya kira hasil Pilpres tidak akan seperti sekarang. Jadi sangat jelas sekali Adi Prayitno mengatakan tanpa adanya Prabowo, maksud saya tanpa adanya Gibran, tak mungkin Prabowo memenangkan dalam Pilpres kali ini. Tentu hasilnya akan berbeda. Pak Jokowi diam saja. Saya kira pertarungannya akan sengit dan sangat mungkin Pilpres itu 2 putaran. Karena distribusi suara itu akan merata di 3 calon ini. Bahwa Ganjar akan dapat 20-25%, ya itu konfirmasi di survei. Termasuk misalnya Anies dapat 25-30%, ya. Prabowo mungkin dapat 30 dan 35%. Ya. Tapi karena faktor Pak Jokowi lah yang saya kira memigrasi semua pendukung-pendukung Pak Jokowi itu yang cukup loyal untuk menjadi bagian dari Prabowo Subianto. Jelas kok di angka-angka statistik. Pemilih Prabowo Subianto 2014-2019 kelas menengah ke atas dan perkotaan. Di 2024 kelas menengah ke bawah pedesaan itu juga semuanya ke Prabowo Subianto. Yang kita tahu kelas menengah ke bawah itu pedesaan yang selama ini bukan perguruan tinggi, hanya lulusan SMA, SMP dan SD itu adalah pendukungnya Pak Jokowi. Jadi migrasi statistiknya sangat kelihatan. Oleh karena itu, kenapa ini satu putaran? Ini tentu kawin silang dari 2 kekuatan politik besar, yaitu Prabowo Subianto dan Pak Jokowi. Dalam hal itu, iya betul sekali. Tanpa Pak Jokowi tentu akan terjadi 2 putaran karena pendukungnya Pak Jokowi akan masuk di dalam Ganjar dan juga Prabowo. Tanpa Gibran menjadi wakilnya Prabowo tentu sangat sulit untuk terjadi 1 putaran. Dan saya sangat meyakini itu. Ya itulah pada kenyataannya memang Pak Jokowi begitu sangat besar pengaruhnya dan memberikan dampak yang sangat signifikan atas kemenangan Prabowo. Adi Prayitno juga mengatakan Gibran tak perlu meladeni ucapan-ucapan yang provokatif oleh Hasto Kristianto. bagi Gibran pernyataan Hasto itu nggak penting, nggak perlu diladenin. Bahkan energi PDIP itu hampir 100% perlu nyasarnya kepada Pak Jokowi dan iya betul. bagi saya ini adalah efek dari perang saudara itu. Perang saudara. Performa yang muncul ke permukaan ada 2, Hasto yang agresif, Mbak Puan yang akomodatif. Perang saudaranya kalau yang saudara di dalamnya sendiri juga beda nih, kita agak aneh nih. Jadi udah strategi Mas. 2 ada strategi, ada plan A dan ada plan B-nya. Satu sisi tampil agresif, tapi satu yang lainnya akomodatif. Itu kecenderungan begitu, partai ya. kita secara umum. Semakin keras menyerang Pak Jokowi, semakin agresif menyerang keluarga besar Jokowi termasuk Gibran. Mahfud Ganjar kan turun suaranya. Turun suaranya. Di 2009 yang akan datang, strategi politik yang akan dimainkan oleh PDIP akan sedikit berubah. Jadi efek dari perang saudara. Jadi kalau PDIP Ganjar Mahfud kalah sama Prabowo, mungkin mereka akan terima. Apapun judulnya, Prabowo ini outsider. Kalau Ganjar Mahfud ini kalah sama Anies sama Muhaimin, mungkin akan terima dengan lapang dada sebagai satu konsekuensi pertarungan politik secara terbuka. Tapi kalau kekalahan Mahfud dan Ganjar itu karena faktor Jokowi, itu yang mereka nggak terima per hari ini sepertinya. Makanya Hasto, elit-elit PDIP sejak awal masa kampanye itu tak pernah berhenti mengkritik Jokowi, mengkritik Gibran.
Samsul lah, macam-macam. Iya, MK, soal etik, soal moralitas dan seterusnya. Bahkan energi PDIP itu hampir 100% peluru nyasarnya kepada Pak Jokowi dan Gibran. Betul. Bagi saya ini adalah efek dari perang saudara itu. Sangat kelihatan sekali PDIP itu marah dan kecewa dengan Jokowi. Tunggu Mas Adi, ini beneran PDIP yang lu lihat secara keseluruhan atau ada kubu juga nih dalam PDIP? Karena Ya, kita lihat kalau kubu-kubuannya saya nggak tahu ya. Tapi kalau performa yang muncul ke permukaan ada dua. Hasto yang agresif, Mbak Puan yang akomodatif. Iya, itu yang mau gue tanyain. Makanya ini sebenarnya kalau kita bilang PDIP, ini beneran PDIP gak nih secara keseluruhan? Kan kalau kayak Hasto kita lihat ada Hasto, misalnya siapa? Masinton, Deddy Sitorus gitu yang vokal ya. Sementaranya geng Mbak Puan kayaknya chill aja tuh. Mungkin sederhananya ya Hasto dan kawan-kawannya, Puan dan kawan-kawannya. Kalau mau bicara PDIP secara institusional tentu harus Megawati. mendengar pernyataan dari ketua umum mereka, Iya, tentu. Megawati Soekarno Putri yang saya kira sebagai veto player. Jadi keputusan politik apapun terkait dengan Jokowi, terkait dengan Gibran, terkait dengan Pilpres, memang hanya Megawati Di yang tangan harus Megawati. dijadikan sebagai kiblat. Dan secara umum memang bisa ditunjukkan sikap politik Megawati sejak awal, kecewa dengan polres demokrasi. Ini Neo Orba dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau melihat ada kecenderungan belakangan sulit bisa memang dibantah. Ya, meskipun Hasto Kristianto begitu sangat gencar menyerang Presiden Jokowi, namun demikian berbeda dengan Puan Maharani yang begitu sangat akomodatif. Namun demikian sebuah keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP kembali kepada yang punya partai yakni Megawati Soekarno Putri sebagai yang punya hak veto. Dan pada kenyataannya sekarang Megawati masih diam dan ya hanya memberikan ya surat kepada Mahkamah Konstitusi, itu pun tidak akan ada pengaruhnya. Oke, demikian telah kita saksikan sama-sama video ini. Semoga Anda terhibur dengan video-video ini dan terima kasih Anda telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!